Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ini. Kali ini kita akan membacakan kitab Fiqhus Siyam karya Syekh Muhammad Itu. Jadi Syekh Muhammad Itu ini adalah seorang ulama yang masih hidup di zaman sekarang. Beliau adalah seorang ulama lulusan Al-Azhar dan aslinya adalah orang Syria di Damaskus. Langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamana hamdah. Kita maknakan terlebih dahulu. Bermula segala puji itu sabit milik Allah alladzi yang telah mengilhamkan ianya Allah akan kita. Akan apa diilhamkan? Akan memujinya Allah. Wasaddaqana wa'dah. Dan telah menempati ianya Allah akan kita, akan janjinya Allah. Wa manna alaina bi ni'matil iman. Dan menganugerahi ianya Allah di atas kita bi ni'matil iman, dengan nikmat iman. Wa hadana ila subulis salam. Dan telah menunjuki ianya Allah akan kita kepada jalan-jalan kesejahteraan, jalan-jalan kedamaian. Wasaddada khuttana bil ittiba'i dunal ibtida' wal inqiyadi dunal inad. Dan telah mengarahkan ianya Allah akan langkah-langkah kita dengan mengikuti tanpa mengada-ngadakan, tanpa membuat bid'ah, dan dengan kepatuhan tanpa membantah, tanpa perbantahan, tanpa menentang. Jadi ini adalah mukadimah untuk memuji Allah dari Syekh Hasan itu. Kita memuji Allah karena Allah telah menginspirasikan kita, telah memberikan kesadaran di dalam hati kita untuk bersyukur akan segala nikmat Allah. Dan Allah juga telah menepati janjinya kepada kita, yaitu memberi balasan yang baik bagi orang yang berbuat baik. Maka jika tidak diberikan di dunia, bisa saja balasan baik Allah itu akan kita dapatkan di negeri akhirat kelak. Wa manna alaina bi ni'matil Islam. Dan Allah telah menganugerahi kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman. Dan juga Allah telah menunjukkan kita ke jalan-jalan kesejahteraan, ke jalan-jalan kedamaian. Dan juga Allah telah mengarahkan langkah kita dalam beragama bil ittiba' dengan cara mengikuti ulama-ulama terlebih dahulu. Ulama terlebih dahulu berpedoman kepada nabi dan sahabat. Dan semuanya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dunal ibtida', tanpa mengada-ngadakan hal-hal baru di dalam agama dengan tanpa dalil. Jadi ini juga sebab yang menjadikan kita memuji Allah di dalam muqaddimah ini. Wal inqiyadi dunal ainad. Dan juga Allah telah mengarahkan kita untuk menjadi patuh terhadap segala syariatnya tanpa menentang. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi wa mustafahu. Dan semoga merahmati oleh Allah dan memberi kesejahteraan ianya Allah di atas nabinya Allah dan pilihannya Allah, Muhammad ibni Abdillah. Beliau adalah Muhammad, anak daripada Abdillah. Alladzi atammallahu alaina bihin ni'mah, yang telah menyempurnai oleh Allah di atas kita dengannya Nabi akan nikmat. Wa akmala lana an tariqihi dina, dan melengkapi, menyempurnakan ianya Allah bagi kita daripada jalannya Nabi akan agama. Salatan taliqu bimaqamihi mimma ya'juzul lisanu an bulughihi wa bayanihi, akan sebagai solawat yang layak ianya solawat dengan makamnya Nabi, dengan posisinya Nabi, daripada barang-barang yang lemahlah lidah, yang tidak sanggup lidah daripada mencapainya barang dan menjelaskannya barang.
Kemudian Syekh Hasan itu sesudah memuji Allah, beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallallahu wasallama ala nabihi wa Mustafa Muhammad, yang mana melalui Nabi Muhammad Allah telah menyempurnakan nikmat kita, yaitu Nabi Muhammad yang menunjukkan kita ke dalam alam ilmu pengetahuan dan alam keimanan ini. Dan juga melalui Nabi Muhammad Allah menyempurnakan agama kita. Salawat yang bagaimana beliau lantunkan, salawat yang layak dengan derajatnya Nabi, berupa salawat-salawat yang tidak mampu digambarkan, yang tidak mampu diucapkan oleh lidah, tidak mampu dijelaskan oleh lidah. Wa ba'du fahadhihi risalatun mujazatun fi fiqhi siyam. Dan sesudah bismillah, hamdalah, salawat dan salam, maka bermula ini itu satu tulisan yang diringkaskan pada fikih puasa. Salaktu fiha maslakal ikhtisari lal ishabi. Aku tempuh padanya tulisan akan metode ikhtisar, metode ringkas, bukan yang panjang lebar. Wal ijazi lal itnab, metode yang singkat dan bukan yang panjang. Fi dzikril ahkam, pada menyebut hukum-hukum, wa bayani ara'il ulama'i, dan pada menerangkan pendapat-pendapat ulama, min ikhtilafihim fiha, daripada perselisihan mereka itu ulama padanya hukum, au ijma'ihim alaiha, ataupun kesepakatan mereka itu ulama di atasnya hukum. Alama huwa rajihun inda ashabil madhahibil muttabi'ah ataupun mutba'ah ghaliban. Di atas barang yang bermula adanya barang itu yang kuat di sisi ashab, di sisi penganut mazhab-mazhab yang diikutkan pada kebiasaan. Duna ta'arudi lidaqaiki tafasilil fiqhiyati, tanpa menyebut bagi kehalusan perincian fikih. Jadi Syekh Hasan itu di sini menerangkan karakteristik kitab beliau ini, yaitu kitab yang singkat yang menjelaskan tentang hukum fikih dalam berpuasa. Beliau memilih dalam menyusun kitab ini adalah metode ringkas. Dalam artian kitab ini dalam bentuk ringkas, bukan pembahasan yang panjang dan lebar, dan juga setiap kata yang ada di dalam kitab ini, kata-katanya singkat, tapi mengandung makna yang padat, mengandung makna yang sesuai dengan maksud. Lal itnab, bukan kata-kata yang panjang dan lebar. Dalam menyebutkan hukum-hukum puasa dan juga menyertakan bagaimana pandangan-pandangan ulama, baik berupa perselisihan ataupun kesepakatan, berdasarkan hukum-hukum yang kuat di sisi mazhab, berdasarkan hukum-hukum yang kuat menurut mazhab yang diikutkan, mazhab yang 4, tanpa menyebutkan detail-detail perselisihan dalam ilmu fikih. Kama bayyantu dalila wa wajhad dalalati fihi ma'a dzikri ma yumkinu ayyun qala 'inda ta'arudil adillah. Sebagaimana barang yang aku rincikan akan dalil dan arah petunjuk padanya dalil, beserta menyebutkan pendapat yang mungkinlah bahwa dikatakan akannya pendapat ketika bertentangan dalil-dalil. Au tabayunil ara'i fi fahmid dalili wal istinbati minhu, ataupun perbedaan pandangan pada memahami dalil dan pada mengambil hukum daripadanya dalil. Ala wajhil ijazi wal ikhtisari aidan, di atas cara ringkas dan di atas cara simple dan ringkas juga.
kai tunasiba hadhihi risalatu ma'a mukhtalifil mustawayat. Agar sesuailah ini risalah, ini tulisan, beserta berbeda-beda tingkatan. Wata tafa'alu ma'a jami'il azwaq. Dan beradaptasi, cocok. Ianya ringkasan, ianya tulisan, beserta semua insting, semua perasaan. Jadi kitab ini akan dijelaskan secara ringkas bagaimana nantinya beliau akan menerangkan dalil dan cara dalil itu menunjuki kepada hukum beserta menyebutkan beberapa pendapat yang ada pada bab apabila bertentangan antara dalil-dalil ataupun untuk menyatakan perbedaan-perbedaan pandangan ulama pada memahami dalil tersebut dan pada cara mengambil hukum daripada dalil secara ringkas dan secara simpel juga, agar risalah ini cocok digunakan, cocok dibaca untuk semua tingkatan ataupun jenjang-jenjang yang berbeda dan juga sesuai ataupun bisa beradaptasi dengan semua perasaan, semua pola pikir. Waqad yadharu li ghairina fi hadhihi risalati ghairu ma rajjahnahu. Dan kadang-kadang nampak bagi selain kita pada ini risalah oleh selain pendapat yang kita kuatkan akannya pendapat mimma na'taqiduhu wa nadinullaha bihi, daripada barang yang kita yakini akannya barang dan kita beragama akan Allah dengannya barang. Min madhabi imamina Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardahu, daripada madhab imam kita Syafi'i, meridai oleh Allah daripadanya dan meridainya Allah akannya imam. Wala na'ibu dzalika alaihi, dan tidak kita cela akan demikian selain pendapat kita di atasnya pendapat ingkana min ahlil ilmi wal ma'rifah, jika ada ianya selain kita itu daripada ahli ilmu dan ma'rifah. Jadi Imam Syekh Hasan itu menerangkan bahwasanya nanti dalam kitab ini kita akan mendapatkan pendapat-pendapat yang bukan pedoman kita. Pedoman kita adalah yang telah kita yakini dan kita menyembah Allah dengan pendapat tersebut dan kita beragama, berpegang dalam agama. Yaitu berupa pendapat dari mazhab Imam Syafi'i yang diridai oleh Allah. Untuk perbedaan pendapat ini, kita tidak mencela jika orang yang berpendapat demikian merupakan orang yang memahami ilmu dan memiliki ilmu yang mendalam. Wa innama nu'ibu kullal aibi man hajama 'alan nadri wal ijtihad. Dan hanya kita cela akan sebenar-benar celaan akan orang yang masuk, yang memulai di atas berpikir dan ijtihad duna ma'rifati biqawaidihi, tanpa mengetahui kaedah-kaedahnya bernadhar dan berijtihad, wa ilmami bi absati mabaidihi wa maqasidihi, dan tanpa pengetahuan dengan yang paling sederhana dasarnya nadhar, dasarnya ijtihad, dan tujuannya nadhar dan tujuannya ijtihad. Bal rubbama kana mimman lam yajidil qira'ata ba'du. Bahkan kadang-kadang ada ianya seseorang itu daripada orang-orang yang tidak mendapati bacaan sebelumnya.
Wa ma aktsarahum fi hadzal zamani. Dan alangkah banyak mereka itu pada ini zaman. Jadi untuk perbedaan pendapat dari orang yang memiliki ilmu dan ma'rifah itu tidak menjadi celaan. Namun yang kita cela adalah orang yang melakukan nadhar dan ijtihad tanpa mengetahui kaidah-kaidah nadhar dan ijtihad, dan tanpa pengetahuan yang paling dasar tentang ijtihad dan nadhar, dan juga tanpa pengetahuan tentang tujuan daripada ijtihad dan nadhar. Itulah golongan yang menjadi celaan, yang kita cela apabila pendapat mereka berbeda dengan pendapat kita. Bahkan orang-orang ini, orang-orang yang berbeda namun tidak memiliki landasan dasar, itu orang yang tidak paham membaca, dan mereka juga sangat banyak di zaman yang sekarang. Sa'ilan Allah Ta'ala an akuna qad waqaftu fima ramaitu ilaihi. Hal keadaan aku itu yang aku minta akan Allah Ta'ala, akan bahwa ada aku itu, sungguh aku mulai pada barang yang aku inginkan kepadanya barang. Wa asabtu fima wa usibtu, boleh juga wa usibtu fima awaltu alaihi, dan dibenarkan akan aku pada barang-barang yang aku berpegang di atasnya barang, aku berpedoman di atasnya barang. Wallahul musta'an, dan bermula Allah itu yang diminta tolongkan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan bermula dianya Allah itu cukup bagi kita, dan bermula dianya Allah itu sebaik-baik tempat menyerah diri. Jadi Syekh Hasan itu di sini berdoa mengharapkan kepada Allah semoga beliau berhasil pada apa-apa yang telah beliau lakukan, pada apa yang beliau tujukan, yang beliau inginkan, dan juga agar beliau dibenarkan pada pendapat-pendapat yang beliau jadikan pedoman. Karena Allah itu adalah tempat memohon pertolongan, dan karena hanya Allah, dan karena cukuplah Allah bagi kita sebagai tempat berserah diri dan menyerahkan semua urusan kita. Jadi inilah mukadimah daripada Syekh Hasan itu untuk kitab fikih puasa. Kemudian kita akan melanjutkan dengan isi daripada kitab ini pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat.